Halo Bray, selamat datang di channel saya di Bang Leo Channel. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, bagi teman-teman yang lagi sakit, semoga cepat disembuhkan dari penyakitnya. Dan bagi teman-teman yang masih galau sampai hari ini, Iya bongkar. waduh, mending nonton video ini aja Bray. Oke, mari kita mulai aja, cekidot. Oke, kali ini kita akan bahas sebuah kasus pengeksekusian seorang letkol beserta keluarganya yang dieksekusi oleh mami-mami pemilik usaha esek-esek Bray. Kisah ini sempat menghebohkan jagat persilatan kriminal di Nusantara. Bagaimana kisahnya? Mari kita bahas. Kita perkenalkan terlebih dahulu sosok perempuan yang satu ini. Bernama asli Sumiarsi, lahir di Jombang, Jawa Timur. Sosok Sumiarsi muda ini sehari-harinya di kampung bekerja berjualan di warung sederhana. Sosoknya yang cantik jadi primadona di kampungnya. Tak heran banyak pemuda-pemuda menjulukinya sebagai kemban desa kala itu. Sumiarsi yang merasa bosan dengan hidup yang begini-begini saja, akhirnya memutuskan untuk merantau dengan harapan mampu memperbaiki ekonomi kehidupan keluarganya yang berada di Jombang kala itu. Sumiarsi muda akhirnya hijrah ke Jakarta pada awal tahun 1970 Bray. Pada mulanya di Jakarta, Sumiarsi bekerja di sebuah warung makan dengan gaji yang masih bisa dibilang sangat kecil. Namun dengan parasnya yang cantik, lalu kemudian ia ditawarkan oleh salah satu pelanggan warungnya untuk bekerja di salah satu klub malam di kawasan Ancol, Jakarta Utara Bray. Nah, di klub malam itu ia mulai mengawali karirnya yang awalnya sebagai pelayan, kemudian ia naik menjadi hostess atau perempuan yang menerima, menjamu, dan menghibur para tamu. Awalnya, ia yang dipanggil Sumiarti diubah menjadi Rose dari Mami Mucikari tempat ia bekerja karena melihat sosok Sumiarsi yang nampak cantik bagaikan bunga. Ia kemudian berpindah-pindah dari klub malam satu ke klub malam lainnya di Jakarta. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk mandiri dan memutuskan untuk menjadi wanita panggilan kelas atas. Dari pekerjaannya itu, ekonomi Sumiarti menjadi perlahan-lahan menjadi membaik. Sebagian uangnya kemudian ia kirim ke kampung halamannya untuk kedua orang tuanya. Bertahun-tahun berlalu, Sumiarsi yang sudah mulai merasa jenuh dengan kehidupannya di dunia malam dan dirasa tabungannya sudah cukup, akhirnya memutuskan untuk berhenti dan kembali ke kampung halamannya di Jombang. Nah, di kampungnya itu, si Rose atau Sumiarsi ini akhirnya menikah dengan seorang duda asal Malang, Jawa Timur yang bernama Adi Prayitno atau yang akrab disapa dengan nama Prayit yang menerima masa lalu Sumiarsi. Dari pernikahan itu, ia dikaruniai seorang anak perempuan yang ia beri nama Wati. Sosok Sumiarsi dan suaminya memutuskan untuk pindah ke Surabaya dan atas hasil dari diskusi bersama dengan suaminya, akhirnya ia memutuskan untuk membuka sebuah usaha rumah esek-esek yang ia beri nama Wisma Happy Home. Namun kali ini ia tidak lagi melayani tamu, akan tetapi lebih menjadi pengelola saja bersama dengan suaminya Prayet yang terletak di Gang Doli, Surabaya, yang merupakan kawasan prostitusi terbesar di Asia Tenggara kala itu pada tahun 1975. Sosoknya terkenal di Gang Doli dengan panggilan nama Mami Rose.
Kecantikan para pekerja di Happy Home membuat rumah esek-esek itu sangat laris. Itu bukan karena kebetulan, akan tetapi memang si Mami Rose sangat selektif untuk mempekerjakan karyawannya. Karyawannya itu haruslah cantik-cantik dan masih muda. Happy Home kerap kali dikunjungi oleh kalangan militer. Nah, salah satunya yakni Letnan Kolonel Marinir Purwanto yang saat itu punya jabatan mentereng, yakni sebagai Kepala Primer Koperasi Angkatan Laut di Pangkalan Angkatan Laut Ujung Surabaya. Hubungan Sumiarsi dan Purwanto pun semakin dekat, yakni antara mucikari dan pelanggan. Kehadiran Purwanto yang menjadi pelanggan setia dianggap sebagai pelindung usaha esek-eseknya. Purwanto pun tertarik bekerja sama dengan Sumiarsi. Pada tahun 1980 terjalinlah sebuah kerjasama antara Letkol Purwanto dengan membuka cabang rumah esek-esek yang ia beri nama Sumber Rezeki. Nah, si Mami Rose dijadikan sebagai pengelolanya. Saat itu ia pun menjadi mucikari dua rumah esek-esek, yakni Happy Home dan Sumber Rezeki Bray. Dari kerjasama mengelola Sumber Rezeki ini, Mami Rose diwajibkan untuk menyetor uang sebesar 20 juta setiap tahun ke Purwanto. Jika lewat batas dari waktu penyetoran, pada tiap awal bulan Sumiarsi diharuskan menyertakan bunga sebesar 10%. Dari tahun ke tahun, setoran akan bertambah naik hingga mencapai 30 juta rupiah, yang pada tahun 1980 uang sebanyak 20 juta itu sangatlah fantastis. Bayangkan saja, di tahun itu harga mobil untuk seri tertinggi saja di harga 21 juta saja. Ya, kurang lebih di tahun sekarang mencapai 900 sampai 1 M. Itu belum termasuk dengan kesepakatan jika telat didenda 10%. Pada awal-awal usaha bersamanya, Sumber Sehat bisa dibilang sangat lancar. Namun, semenjak seringnya operasi yang dilakukan oleh Polres Surabaya Selatan di Gang Doli terkait isu mempekerjakan anak di bawah umur, Sumber Sehat maupun Happy Home menjadi sepi. Mami Rose dan suami sudah mencoba berdiskusi untuk diberikan keringanan iuran, akan tetapi Purwanto tak mau tahu. Ia tetap menagih uang setoran dan bunga keterlambatannya. Purwanto bahkan tidak segan-segan bersikap kasar terhadap Sumiarsi dan keluarganya jika telat membayar setoran. Bahkan pernah juga Sumiarsi diludahi, disiram minuman, bahkan ditendang sepatu laras hingga pendarahan. Suaminya yakni Prayit juga tidak luput dari sikap kasar Purwanto. Ia pernah dipopor oleh senjata. Bahkan Sugeng, anak buah Mami Rose, sempat dimasukkan ke penjara markas marinir karena mengirim uang setoran secara terlambat. Perlu diketahui bahwa Purwanto ini sudah memiliki istri dan 3 orang anak. Hingga pada waktu pembayaran kesepakatan, ternyata biaya setoran tidak cukup untuk diberikan ke Purwanto. Namun, sikap Purwanto melunak ketika ia bertemu dengan Wati, yakni anak Sumiarsi yang diasuh oleh neneknya di Jombang. Wati yang kala itu masih SMP dan berusia 15 tahun menarik hati Purwanto. Dia tidak keberatan Sumiarsi telat membayar setoran asalkan Wati bisa dipakai oleh Purwanto. Sumiarsi marah tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk menghindari kejaran Purwanto, Wati dikenalkan dengan seorang Serda Adi Saputro, polisi yang baru saja lulus pendidikan. Keduanya pun menikah pada penghujung tahun 1986. Teror Purwanto pada Sumiarsi makin menjadi-jadi. Ia mengirimkan orang untuk mengobrak-abrik Wisma Happy Home dan tak segan-segan untuk memukul pegawainya.
Hasrat Purwanto untuk memiliki Wati pun belum kendur. Tak tahan dengan perlakuan Purwanto, akhirnya Sumiarsi merencanakan untuk mengeksekusi Purwanto. Pengeksekusian keji itu dilakukan di rumah Purwanto di Jalan Duku Kupang Timur di Surabaya. Kedatangannya pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat yang dianggap sebagai kunjungan biasa karena memang kedua keluarga tersebut dikenal cukup akrab. Karena itu Purwanto menemui mereka sendiri di ruang tamu. Kondisi pada saat itu ruang tamu sedang sepi. Ketiga anak Purwanto sedang tidak ada di dalam rumah. Dua anak Purwanto yakni Bismoko dan Budi Prasetya sedang bermain di depan rumah. Anak lainnya yakni Haryo Abrianto sedang mengikuti pendidikan di Akabri. Sunarsi yakni istri Purwanto yang sedang hamil sedang memasak di dapur. Setelah dirasa sudah aman, kelima orang tersebut akhirnya mengeksekusi Purwanto. Mereka bersama-sama memukul bagian belakang kepala Purwanto dengan palu. Perwira marinir itu sempat melawan hingga akhirnya koit. Setelah melancarkan aksinya itu, kemudian jasad Purwanto dibawa ke garasi. Kedua anaknya yakni Bismoko serta Budi Prasetya yang mendengar keributan itu akhirnya menuju ke garasi. Di sanalah mereka dipukul oleh Adi Prasetya. Lantas mereka tidak langsung meninggal, malah berlarian sambil berteriak keluar. Salah satu di antara mereka kemudian ditangkap dan dipukul oleh Sugeng. Sunarsi yang mendengar keributan itu bersama Sumaryatun yakni keponakan Purwanto kemudian menuju ke garasi. Di belakang mereka ternyata Prayit dan Sumiarsi sudah berjaga-jaga. Selanjutnya Adi dan Sugeng menyambut Sunarsi. Mereka berdua mencekik Sunarsi hingga tewas. Sementara itu Daim kebagian membunuh Sumaryatun. Lengkap sudah, keluarga itu dieksekusi. 5 orang itu pun menyeret tubuh yang tak bernyawa itu ke garasi. Mereka akhirnya memasukkannya ke mobil Purwanto. Untuk menghilangkan jejak, mayat Purwanto beserta keluarganya dibuang ke jurang di desa Songgoriti Batu sambil dibakar, sehingga seolah-olah terjadi kecelakaan tunggal. Kasus kematian Letkol Purwanto dan keluarganya karena isu kecelakaan tunggal ini sempat menghebohkan. Namun, polisi merasa ada kejanggalan dari kasus kecelakaan itu. Setelah diusut lebih dalam, ternyata ada saksi mata yang sempat melihat bahwa sebelum mobil itu jatuh ke jurang, mobil itu sempat terbakar duluan. Seolah-olah memang sengaja dibakar. Akhirnya, polisi mengusut lebih dalam kasus kematian Letkol Purwanto, mulai dari siapa orang yang terakhir yang ditemui oleh Purwanto sebelum mengalami kecelakaan. Didapatlah informasi dari orang-orang yang melihat bahwa Sumiarsi bersama keluarganya adalah orang yang terakhir menemui Purwanto di kediamannya. Setelah diinterogasi sedemikian rupa, akhirnya Sumiarsi mengakui tindakannya. Dari tindakannya itu, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Sumiarsi, Jais Adi Priyatno, dan Sugeng divonis hukuman mati pada akhir tahun 1998. Vonis yang sama juga diterima oleh Adi Saputro yakni menantu dari Sumiarsi di Mahkamah Militer Surabaya. Nah, bagaimana Bray dari kasus tersebut? Menurut pendapatmu, awalnya yang salah ini siapa? Apakah si Purwanto ataukah Mami Ros? Silahkan komentar di kolom komentar.